Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Sulistyo Putro. Saya dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Sebelumnya, dengan latar belakang saya sebagai dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, saya memiliki ketertarikan dan latar belakang keilmuan mengenai instrumentasi cerdas, yaitu ilmu yang menggabungkan antara ilmu pengukuran atau instrumentasi dan kecerdasan buatan, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem kendali. Maka, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah dengan judul Pengantar Sistem Kendali, yang mana mata kuliah ini akan diajarkan pada program studi S1 Elektronika dan Instrumentasi dengan kode mata kuliah MII 2816 dan sifatnya sendiri adalah wajib dengan SKS mata kuliah adalah 3 SKS. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Andi Darmawan dan saya sendiri Nur Ahmad Sulistyo Putro. Dalam perkuliahan ini, kita akan membicarakan prinsip dasar dari perancangan kendali, baik dalam domain frekuensi maupun dalam domain waktu. Kuliah ini sendiri terdiri dari berbagai macam topik, yang diantaranya adalah transformasi Laplace dan fungsi alih atau fungsi transfer. Kemudian ada juga perancangan diagram kembali. Kemudian ada juga state space. Kemudian ada juga analisis respon, pemodelan mekanik, dan hingga filter-filter pendukung kendali seperti Kalman filter. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini sendiri ada 5 buah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu CPMK pertama, yaitu mengetahui dasar-dasar sistem kendali. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mengerti dan juga memahami fungsi transfer. Yang ketiga adalah mengerti dan memahami pemodelan sistem fisis. Yang keempat adalah memahami dan menerapkan state space. Dan yang terakhir, CPMK kelima adalah memahami dan menerapkan Kalman filter sebagai pendukung sistem kendali. Topik perkuliahan sendiri, ada beberapa topik bahasan yang akan kita pelajari bersama dalam mata kuliah ini. Topik pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang mana di dalamnya kita akan membahas mengenai pertama dasar sistem kendali, yang kedua adalah sistem kendali kalang terbuka dan juga sistem kendali kalang tertutup. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem kendali. Pada topik ini, kita akan mempelajari bahasan tersebut dengan estimasi waktu pembelajaran yaitu sejumlah 6 jam pembelajaran. Topik ini sendiri akan mendukung dari ketercapaian pembelajaran yaitu CPMK pertama. Topik yang berikutnya, yang kedua, yaitu transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Di dalamnya juga kita akan mempelajari mengenai partial fraction expansion yang akan kita gunakan untuk perhitungan transformasi Laplace dan inverse-nya. Topik perkuliahan ini akan mempunyai estimasi waktu pembelajaran sejumlah 3 jam pembelajaran, yang mana dia akan mencapai atau melengkapi capaian pembelajaran CPMK pertama juga. Berikutnya, topik berikutnya yaitu pemodelan matematika dan sistem kendali. Di dalamnya, kita akan mempelajari mengenai pertama fungsi transfer, yang kedua adalah sistem kendali otomatis, yang ketiga adalah pemodelan state space, yang keempat adalah representasi state space dari sistem persamaan diferensial skalar, dan yang terakhir dari topik ini kita akan membahas mengenai linearisasi model matematika. Materi ini cukup banyak sehingga akan kita berikan estimasi waktu pembelajaran sejumlah 9 jam pembelajaran, di mana materi ini akan mendukung ketercapaian mata kuliah yaitu pada CPMK kedua. Berikutnya, yang keempat, topik yang akan kita pelajari adalah pemodelan sistem mekanik, yang di dalamnya kita akan membahas 4 buah hal setidaknya, yaitu yang pertama adalah mengenai kinematika, yang kedua adalah gaya dan momentum, yang ketiga adalah kinetika translasional dan juga kinetika rotasional, dan yang keempat adalah momen inersia. Karena topik
pembahasan ini cukup banyak sehingga kita akan berikan estimasi waktu pembelajaran sejumlah 12 jam pembelajaran. Dan topik ini sendiri akan membantu dalam mencapai ketercapaian dari CPMK ketiga. Topik selanjutnya yang nomor 5 adalah analisis sistem kendali dalam state space. Di dalamnya kita akan mempunyai atau membahas mengenai 4 buah bahasan utama, yaitu yang pertama adalah representasi state space pada sistem fungsi transfer. Kemudian yang kedua adalah transformasi model sistem dengan menggunakan bantuan MATLAB. Yang ketiga adalah pemecahan persamaan state time invariant. Dan yang terakhir adalah mengenai controllability dan juga observability. Materi ini akan memiliki, kita estimasikan waktu pembelajarannya sejumlah 6 jam pembelajaran. Dan materi ini juga akan membantu dalam ketercapaian CPMK keempat. Dan yang terakhir, topik yang terakhir yaitu mengenai Kalman filter. Di dalamnya kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar Kalman filter dan juga penerapan Kalman filter khususnya dalam bidang kendali. Materi ini akan kita sampaikan dengan estimasi pembelajaran 6 jam pembelajaran yang akan mendukung ketercapaian CPMK 5. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan sendiri pada khususnya yaitu student centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat ataupun fokus dari pembelajaran itu sendiri. Hal ini akan mendukung ataupun memaksa mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan mahasiswa menjadi lebih mudah dalam memahami materinya. Di dalamnya kita juga akan memberikan beberapa bentuk pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah, yaitu penyampaian materi yang kemudian didukung dengan video-video, tutorial-tutorial, dan juga kuis interaktif yang diharapkan dengan adanya interaksi ini mahasiswa menjadi lebih semangat ataupun lebih mudah dalam menerima materi yang diberikan. Pembelajaran juga akan menggunakan case-based learning dan juga team-based learning, di mana keaktifan antar mahasiswa dan juga antar mahasiswa dengan dosen menjadi hal yang diperlukan. Dan tidak lupa juga pembelajaran akan menggunakan contoh-contoh kasus nyata yang dapat juga kita ambil dari contoh penelitian yang pernah saya lakukan, yang mana kemudian contoh ini juga bisa digunakan sebagai bahan tugas ataupun diskusi kelompok yang kita lakukan di dalam kelas, yang kemudian hasilnya akan dipresentasikan dan didiskusikan dengan dosen pengampu. Sistem penilaian sendiri, kita gunakan beberapa jenis penilaian, yaitu ada kuis, tugas kelompok, UTS, dan juga UAS. Yang mana tiap-tiap jenisnya itu akan mewakili atau akan menjadi bahan evaluasi dari ketercapaian CPMK dari kelas ini. Sebagai contoh, untuk kuis 1 akan digunakan untuk evaluasi dari CPMK 1 dengan bobot nilai yaitu sejumlah 5% dari nilai keseluruhan yang akan didapat oleh mahasiswa di dalam kelas ini. Kuis kedua akan diberikan bobot 5% dalam evaluasi CPMK kedua. Kemudian tugas individu 1 akan digunakan untuk evaluasi CPMK 1 dengan bobot 5%. Kemudian tugas individu 2 akan digunakan untuk evaluasi CPMK 2 dengan bobot 5%. Tugas individu 3 akan digunakan untuk evaluasi CPMK 3 dengan bobot 5%. Kemudian ada juga tugas kelompok yang kita gunakan untuk evaluasi CPMK 4 dengan bobot 5% dan juga CPMK 5 dengan bobot 8%. Selanjutnya ada ujian tengah semester yang akan kita gunakan untuk evaluasi CPMK 1 dengan bobot 9%, CPMK 2 dengan bobot 9%, CPMK 3 dan CPMK 4 masing-masing dengan bobot 8%. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester yang akan kita gunakan untuk evaluasi dari CPMK 3 dengan bobot 9%, CPMK 4 dengan bobot 9%, dan CPMK 5 dengan bobot 10%. Dengan demikian, semua penilaian, semua jenis penilaian akan
berjumlah 100% untuk semua bobotnya sebagai bentuk nilai akhir dari mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah video atau cuplikan video dari proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar sistem kendali ini. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi berjumpa di kelas kita di pengantar sistem kendali. Ya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin. Baik, teman-teman, materi kita hari ini, ya kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai pengenalan dari sistem kendali. Nah, kita hari ini masuk ke materi sistem kendali otomatis, yaitu metode kendali PID. Nah, mungkin nanti teman-teman seperti biasanya ya, bisa kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya, begitu, bisa raise hand untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Nanti langsung saja raise hand, tidak perlu menunggu saya, begitu ya. Oke, materi kita hari ini adalah sistem kendali otomatis untuk kendali PID. Oke, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita pemanasan dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa scan dulu QR code yang saya tampilkan ini. Ya, di situ ada pertanyaan, silakan teman-teman jawab. Pertanyaan tidak susah, ya hanya ya kita semacam brainstorming saja dari teman-teman seperti apa gitu ya. Silakan teman-teman isi. Saya beri waktu 2 menit begitu. Oke, sudah ada yang mulai mengisi di sini. Oke, ada kendali, ada robot, ada otomasi, ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang Anda pikirkan saat mendengarkan kata PID ya. Jadi sebelum kita tengok lebih dalam nih tentang PID, ya saya ingin tahu teman-teman, menurut teman-teman PID itu seperti apa gitu ya. Menurut teman-teman PID itu seperti apa ya. Ini sudah ada beberapa yang menjawab. Ada otomasi, ada robot, ada kendali, ada kontrol, ada klasik kontrol gitu ya. Nah, oke, teman-teman sudah mulai ada gambarannya, saya rasa. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita kembali ke presentasi ya. Kita kembali ke materi kita. Oke, jadi begitu teman-teman, itu pengantar saja untuk brainstorming di awal. Jadi teman-teman sudah punya gambarannya tentang apa itu kendali, dia berhubungan dengan robot, dia berhubungan dengan kestabilan, begitu ya. Nah, sekarang kita tengok lebih jauh mengenai apa itu sistem kendali PID, apa itu metode kendali PID. Di sini saya tampilkan diagram blok dari kendali PID ya. Dapat kita lihat PID sebagaimana namanya sebenarnya terdiri dari 3 buah blok begitu ya. Ada di sini ada blok P, kemudian ada blok I dan ada blok D ya. Maka disebut sebagai PID ya, karena dia menggunakan P, menggunakan I, menggunakan D. P itu apa? P itu adalah proporsional ya, proporsional atau sebanding. Nah, proporsional. Kemudian I itu apa? I itu sesuai dengan persamaan di sini ya, dia adalah integral dan D adalah derivatif ya. Jadi kendali PID sebenarnya menggabungkan 3 buah blok perhitungan, yaitu perhitungan proporsional, ya, kemudian perhitungan integral dan perhitungan derivatif yang kemudian digabungkan. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita tengok di sini, ya, kalau kita tengok dalam diagram blok ini, maka teman-teman bisa melihat bahwa 3 buah perhitungan ini dihitung secara paralel, ya, dihitung secara paralel. Di sini ada P, I, dan D yang disusun secara paralel. Artinya apa? Artinya dia akan dihitung menggunakan atau secara bersama-sama begitu ya. Karena paralel dia dihitung secara bersama-sama. Nah, ini biasa disebut sebagai PID paralel ya. Kalau bentuknya seperti ini biasa kita sebut sebagai PID paralel. Nah, apakah ada PID yang lain? Itu jawabannya ada, yaitu jika kita susun secara seri, ya, kita juga bisa menyusun secara seri ya. PID-nya menjadi PID seri, PID serial begitu, yang mana perhitungannya akan
sedikit berbeda. Kalau paralel kita hitung secara perhitungan tiap persamaannya itu kita hitung secara bersamaan, ya relatif bersamaan karena dia paralel. Kalau seri kita hitung satu per satu, ya kita hitungnya satu per satu. Jadi misalkan P dulu, kemudian luaran P akan masuk ke dalam perhitungan I, kemudian luaran I akan masuk ke hitungan dalam perhitungan D, begitu ya. Jadi kalau kita sebut metode PID, jadi kemungkinan besar yang dimaksud di situ adalah PID paralel. Termasuk dalam materi kali ini yang akan kita bahas adalah PID paralel, bukan serial gitu ya. Walaupun intinya konsep dasarnya sama. Nah, kita akan tengok apa sih P itu, apa I, apa D, itu kita tengok satu persatu ya. Oke, pertama kita akan masuk ke bagian proporsional dulu ya, aksi pengendalian proporsional. Jadi, yang dimaksud proporsional di situ, dia akan menghitung luaran kendali. Ya, luaran kendalinya apa? Itu disebut sebagai sinyal UT. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya ya. Jadi, luaran kendali sinyal UT akan dihasilkan dari sinyal kesalahan atau ET dikalikan dengan sebuah konstanta atau gain. Maka teman-teman, kita bisa tuliskan matematisnya sederhana seperti ini ya. UT atau sinyal kendali itu adalah sebuah konstanta gain dikalikan dengan errornya, ya, dengan errornya. Error sebagai masukan dari kendali kita kalikan dengan sebuah gain untuk mendapatkan sinyal kendali. Jadi UT sama dengan KP dikalikan ET, begitu. Sederhana seperti itu. Jadi luarannya adalah sebanding dengan masukan dikalikan gain. Maka dia disebut sebagai proporsional karena memang luarannya sebanding dengan masukan dikalikan gain. Nah, dari persamaan itu kemudian bisa kita tuliskan dalam bentuk Laplace-nya menjadi US per ES sama dengan KP ya, sama dengan KP. Dengan US adalah hasil Laplace dari sinyal kendali, sinyal kendali UT, dan ES adalah hasil Laplace dari sinyal error atau sinyal masukan. Nah, yang perlu kita pahami di sini teman-teman, apapun mekanisme yang digunakan ya, dan apapun bentuk sumber dayanya, nah, kendali proporsional ini, bagian P ini, pada dasarnya adalah hanya sebuah amplifier atau penguatan dengan gain yang disesuaikan. Ya. Teman-teman bisa membayangkan ya, jika proporsional itu ya hanya sebuah penguatan dengan gain yang ditentukan. Nah, sebagai catatan teman-teman, gain itu tidak hanya positif, nilai positif ya. Gainnya bisa juga bernilai negatif. Misalkan, jika errornya sama dengan 1, kemudian gain-nya sama dengan 2, maka UT-nya atau sinyal kendalinya sama dengan 2, begitu ya. Tapi kalau errornya sama dengan 10, gitu ya, tapi kemudian kita gunakan KP-nya itu sama dengan 0,5, maka UT-nya menjadi hanya 5, gitu ya. Artinya bisa juga dia penguatan dengan nilai kurang dari 1 itu menghasilkan nilai pelemahan. Nah, itu ya. Itu yang perlu kita sadari. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung acungkan tangan saja, raise hand, begitu ya, nanti kita bisa jawab. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke, sepertinya ada yang tanya ya. Boleh, silahkan open mic, Mas Chris. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Kalau saya baca-baca di beberapa referensi yang telah jenengan berikan sebelum perkuliahan itu, kenapa sih, saya tanya Pak, kenapa sih sebuah kontrol itu harus ditransformasikan ke Laplace dulu? Kenapa kok tidak langsung menggunakan integral atau menggunakan transformasi lain Pak? oke, baik. Oke, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Mas Chris ya. Ya, ini sebagai pengingat saja. Jadi, kenapa kita harus transformasikan Laplace ya? Kenapa kemudian di sini saya tuliskan persamaan Laplace-nya juga ya? Kenapa kita gunakan transformasi Laplace? Jadi, sebenarnya Laplace itu hanya tools alat ya untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi gini Mas, jadi gampangannya kalau kita lakukan perhitungan langsung dalam domain waktu ya, kalau UT
Dan ET itu kan berarti dalam domain waktu. Kalau kita lakukan dalam domain waktu, itu perhitungannya akan menjadi lebih kompleks gitu ya. Akan lebih susah. Nah, beda cerita kalau kita gunakan perhitungannya dalam domain Laplace. Itu akan lebih sederhana ya. Nah, nanti kita akan tengok saat kita melihat di bagian integral dan diferensial bagaimana efek dari Laplace itu ya. Sederhananya begini, kalau di dalam fungsi waktu, waktu kontinu, kita akan mendapatkan persamaan integral. Kalau dalam waktu diskrit kita akan gunakan uh, fungsi penjumlahan sum gitu ya. Nah, kalau dari kontinu kita ubah ke waktu domain S itu menggunakan Laplace. Nah, integral itu hanya akan berubah menjadi seper S. Jadi perhitungannya akan sederhana. Nah, perhitungannya akan sederhana. Yang sebelumnya dikonvolusi jadi perhitungan perkalian biasa. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi jawaban sederhananya adalah itu akan memudahkan kita dalam perhitungannya. Nah, seperti itu ya Mas ya. Nah, Ya, itulah terima kenapa kasih, Pak. sebelum materi ini kita juga masuk ke materi Laplace kan ya. Ada materi Laplace karena memang itu dibutuhkan untuk perhitungan. Jadi nanti untuk analisis dan lain sebagainya, kita pasti akan masuk ke domain Laplace. Oke. Nah, sebagai catatan teman-teman, karena kita mainnya di domain waktu kontinu, jadi yang kita gunakan adalah Laplace. Kalau kita main di domain waktu diskrit, nanti yang digunakan adalah transformasi Z. Ya. Tapi kita masuk ke kontinu dulu, jadi kita pakainya Laplace. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke. Nah, poin kuncinya di sini proporsional itu adalah sebanding. Nah, sebanding artinya tadi ya, luarannya akan sebanding dengan masukan yang dikalikan dengan G. Nah, efeknya apa? Kita coba tengok dulu, teman-teman. Kalau saya gambarkan sebuah kurva, ya, kurva respon begitu, dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y itu adalah luaran, ya, amplitudo begitu, misalkan amplitudo sinyal. Kita punya sebuah set point, yaitu titik nilai yang ingin kita capai. Ya, misalkan titik nilai yang ingin kita capainya itu 10, kemudian nilai awalnya itu adalah 0. Nah, di waktu pertama, di perhitungan waktu pertama, maka akan terjadi error sebesar 10. Ya kan? Maka UT kita hitung dengan KP dikali ET, dengan KP-nya, misalkan kita setting adalah 2, begitu ya. Di perhitungan pertama, errornya adalah 10, maka UT-nya menjadi 20. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi nilainya dari 0 akan langsung berubah menjadi 20 gitu. Kalau kita misalkan menggunakan KP-nya 5, teman-teman, kalau KP-nya 5, maka hasilnya juga akan menjadi 50, ya, akan lebih tinggi lagi. Kalau nilainya KP-nya adalah 0,5 dikali 10, maka hasilnya adalah 5, hanya seperti ini. Nah, dari contoh ini teman-teman kita bisa lihat bahwa gainnya akan berpengaruh terhadap responnya ya. Semakin besar gainnya, maka sebenarnya waktu untuk mencapai set point itu akan semakin cepat. Ya kan? Waktu untuk mencapai set point itu akan semakin cepat. Kalau 0,5 berarti dia belum mencapai set point begitu ya. Dengan tingkat waktu yang sama di sini, kalau KP-nya 20 dia bahkan bisa lebih. Ya, kalau KP-nya 1 dia bisa tepat begitu ya. Jadi uh, nilai gain proporsional akan berpengaruh terhadap waktu tempuh sampai sistem mencapai set point atau biasa kita sebut sebagai rise time. Ya. Hanya saja teman-teman, efek sampingnya apa? Kalau KP-nya itu terlalu besar, gain-nya itu terlalu besar, apa yang terjadi? Nilainya itu justru berlebihan gitu ya. Seperti saat kita gunakan di sini KP-nya 2 dan juga KP-nya 5 begitu, dia akan berlebihan. Nah, nilai lebihnya itu disebut sebagai overshoot ya. Dan ini juga hal yang sebenarnya jelek atau tidak kita harapkan dalam sistem kendalian. Jadi poinnya teman-teman bisa kita lihat di sini proporsional mempercepat rise time, tetapi efeknya apa? Efeknya bisa juga menghasilkan overshoot. Ya, efek sampingnya menghasilkan overshoot. Semakin tinggi rise time-nya akan semakin mungkin muncul overshoot yang besar di dalam sistem. Itu ya. Nah, itu poin utama dari proporsional. Kita lanjut dulu ke Nah, ini saya ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan. Yang pertama, bagian manakah dari sistem kendali PID yang harus selalu digunakan?
Ada yang mau mencoba menjawab? Tadi sudah kita sebut beberapa kali. Oke, Mas Nias, silakan. Untuk bagian yang harus digunakan itu kendali proporsionalnya Pak, karena dia akan selalu menghitung errornya dulu, baru kendali yang lain bagi saya seperti optimasinya sih. Oke. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Terima kasih Mas Nias ya. Ya. Di sudah sebenarnya sudah bisa kita simpulkan dari apa yang kita bahas ya. Yang selalu harus kita pakai adalah proporsional. Di awal kita selalu pakai proporsional. Tanpa proporsional, kita tidak bisa masuk ke kendali yang lain. Oke, kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai konstanta kendali? Wow, udah ada yang jawab. Silakan Mas Galang. Oh, halo Pak. Ya. Ah, kalau menurut saya tuh bisa menggunakan metode pendekatan kayak tuning gitu. Tuningnya bisa digunakan manual tuning. Jadi salah satu kita coba APK-IKD-nya, dan kalau nggak salah saya pernah baca bisa pakai pendekatan kayak Nikos gitu ya Pak. Oh ya, ya, ya. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Terima kasih Mas Galang ya. Jadi tadi poin pertama adalah penalaannya itu kemudian disebut sebagai tuning ya atau penalaan ya. Nah, penentuan nilainya itu sebagai penalaan begitu ya. Kemudian Mas Galang juga menyebut tadi contohnya metodenya yaitu Ziegler-Nichols gitu ya. Kita singkat saja ZN Ziegler-Nichols gitu ya. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau kita ingin menentukan nilai konstanta kendali, biasanya kita lakukan tuning ya. Tadi disebutkan bisa manual, ya teman-teman bisa setting manual kemudian lihat responnya, atau menggunakan pendekatan lain yaitu Ziegler-Nichols, atau bisa juga menggunakan metode lain. Misalkan kita gunakan kecerdasan buatan, itu juga juga sudah banyak ya menggunakan N-koloni dan sebagainya. Nah, materi ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya tentang Ziegler-Nichols. Dan kemudian nanti juga akan kita bahas menggunakan kecerdasan buatan untuk penalaan. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak ini teman-teman sudah uh, bisa menjawab, berarti materinya sudah berhasil kita sampaikan. Nah, untuk referensi teman-teman, apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa membuka buku Ogata ya. Ini sebagai acuan kita. Kemudian juga teman-teman kalau ingin melihat video pembelajaran yang sudah saya buat, teman-teman bisa buka kanal YouTube saya di youtube.com/@nasputro ya. Di sini nanti akan ada beberapa video pembelajaran yang teman-teman bisa lihat untuk mengingat kembali atau memperdalam keilmuannya. Oke, demikian. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Pekan depan kita akan membahas menggunakan Ziegler-Nichols ya. Jangan sampai terlewat. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.